Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini nanti kita akan membahas mengenai sejarah sosial politik masa Nabi dari periode Mekah sampai periode Madinah gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai aspek-aspek pemikiran Islam itu apa saja. Oke, mari kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti kita masuk ke materi dan mendiskusikan mengenai materi kita pada pagi hari ini Bapak mau melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama Iis Ismawati ya hadir. Kemudian Siti Nur Aisyatur Ozana hadir. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan kalian semuanya mahasiswa mampu menganalisis dan menilai tentang pemikiran sosial politik Islam masa Nabi Muhammad SAW. Ini kan kelompok 1 presentasi hari ini, jadi nanti kelompok 1 ada 2 orang ya, berarti nanti Ana sama Mbak Is presentasi. Jadi konsep presentasinya nanti karena yang presentasi itu 2 orang, presentatornya 2 orang, nanti dibagi kelompok menjadi 2 gitu ya. Nanti kelompok Ana sama kelompoknya Mbak Is. Silakan, ini kelompoknya bisa dibuat sekarang. Kelompok Ana di sini, kelompoknya Mbak Is di sini. Oke, silakan. Oke, ini sudah terbentuk kelompok Ana di sebelah kanan saya, kelompok Mbak Is di sebelah kiri saya. Silakan kalian berdiskusi mengenai materi kita pada pada pagi hari ini. Kalian diskusi waktunya maksimal 20 menit gitu ya. Jadi nanti Ana sama Mbak Is presentasi berdiri selama mungkin 10 sampai 15 menit, nanti yang 5 menit terakhir itu nanti sesi tanya jawab di kelompoknya masing-masing. Oke, begitu. Silakan dimulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin yang amanah ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati illa 'alaiha. Sesi tanya jawab. Baik, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Saya mau bertanya, mengapa pertama kali Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang dibangun adalah masjid? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya akan menjawabnya ya. Nabi Muhammad SAW membangun masjid karena masjid menjadi poros utama peradaban pada waktu itu. Selain sebagai tempat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid juga dijadikan sebagai tempat musyawarah, sekolah dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Mengapa Nabi Muhammad itu pertama kali ketika masuk ke Madinah itu yang dibangun adalah masjid? Nah, jawaban Ana itu sangat luar biasa, betul seperti itu konsepnya. Nah, jadi Nabi ketika masuk Madinah, mengapa yang dibangun masjid? Karena masjid itu dijadikan poros utama gitu ya, poros utama pembangunan karakter keislaman, kemudian untuk tempat ibadah juga, dan juga menjadi pusat peradaban di sana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Is atas waktunya. Nah, tadi kan dijelaskan prinsip dasar politik Islam itu sendiri. Nah, saya mau bertanya, bagaimana sih penerapan prinsip dasar politik Islam itu yang amanah dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Zalfa. Yaitu dengan penerapannya, misalkan kita diberikan amanah dosen untuk mengerjakan tugas, instruksinya tidak boleh copy, paste atau bercetak teman. Berarti kita harus menerapkan itu sesuai dengan instruksi. Atau kita diberikan amanah oleh orang tua kita untuk membeli makanan dan uang kembalinya harus dikembalikan sesuai dengan harga. Jadi itu ya salah satu contoh praktisnya kegiatan amanah
yang menjadi dasar politik masa Nabi itu kan amanah gitu ya. Jadi contoh praktisnya seperti itu. Misal kita disuruh dosen mengerjakan tugas, jangan copy paste, ya kita jangan copy paste gitu ya. Kemudian jangan mencontek temannya, ya jangan gitu. Karena rata-rata mahasiswa kan kadang mengerjakan hal seperti itu. Nah, misal kita terapkan lagi di kehidupan perpolitikan di Indonesia misalnya, misal kegiatan amanah ini itu harus dilaksanakan oleh para pemimpin kita. Jadi kalau kita dalam pemilu, apalagi kita mau mendekati pemilu 24, itu kan ketika rakyat memilih para pemimpin, pemimpin itu wajib amanah dalam semua hal. Dalam salah satu prinsip gitu ya, prinsip politik Islam itu ada namanya kemajmukan. Nah, kemajmukan ini sebenarnya memang sudah ada mulai masa Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Kalau kita bicara Madinah, itu kan struktur masyarakatnya sangat kompleks ya. Ada orang Islam, Yahudi, Majusi, masuk ke sana semua. Oke, misal contohnya mengenai kemajmukan, ini kan bisa kita lihat di Indonesia. Tadi Bapak jelaskan bahwa kemajmukan itu sudah terjadi di Madinah. Kalau kita lihat Indonesia, itu hampir sama dengan Madinah tuh. Kita di Indonesia kan banyak sekali suku gitu ya, banyak sekali suku, bahasa, rasnya, struktur masyarakatnya semuanya majemuk. Inilah yang menjadi sorotan utama Kementerian Agama sekarang. Artinya apa? Diterapkannya konsep namanya moderasi beragama. Itulah kemajmukan yang diajarkan oleh Nabi di Madinah, dan itu juga yang kita terapkan di Indonesia. Nah, ada satu hal penting di Jazirah Arab, di mana masyarakat di sana itu menerapkan satu konsep namanya asobiyah. Nah, konsep asobiyah ini juga diterangkan oleh Ibnu Khaldun di kitab Muqaddimahnya, bahwa asobiyah ini adalah satu konsep di mana para suku-suku di Arab itu mereka disatukan oleh kesatuan suku. Artinya asobiyah ini dimasukkan di dalam proses interaksi sosial di masyarakatnya untuk membangun kekuatan-kekuatan sosial politik di sana. Kita akan perlihatkan di sini nanti hasil riset Bapak gitu ya, mengenai bagaimana asobiyah ini itu bisa memperkuat tali persaudaraan umat Islam. Oke, ini adalah salah satu artikel Bapak yang terbit di jurnal Al-Izzah. Jadi itu jurnal hasil penelitian. Ini terbit tahun 2020. Dalam kesimpulan riset ini itu menekankan bahwa asobiyah itu mampu menunjang kekuasaan Nabi Muhammad pada waktu itu. Oke, baik teman-teman mahasiswa sekalian, ini Bapak sudah membuat satu video pembelajaran, dan ini nanti kalian bisa melihatnya, menontonnya. Mahasiswa sekalian bisa ditonton sebentar, kemudian nanti di akhir ada kuis yang harus dikerjakan. Nanti kuisnya tidak pakai tulis tangan ya, nanti pakainya Google Form, tinggal klik linknya, nanti ada di deskripsi, nanti kalian bisa buka di YouTube juga, nanti dikerjakan. Oke, ini kita lihat dulu sebentar ya videonya. Oke, jadi di akhir video Bapak itu kan ada link Gform mengenai kuisnya. Sekarang teman-teman mahasiswa semuanya itu bisa membuka HP-nya, jadi pegang HP masing-masing, dibuka link YouTube-nya Bapak itu. Oke, kita manfaatkan waktu 15 menit terakhir ini untuk mengerjakan kuisnya. Oke, silakan bisa membuka HP masing-masing, di search YouTube-nya. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, ini waktunya sudah selesai, sudah 15 menit. Saya harapkan itu sudah dikirim semua jawabannya gitu ya. Nah, baik, ini adalah akhir pertemuan kita hari ini. Jadi saya akan menyimpulkan mengenai materi hari ini, bahwa hari ini kita membahas mengenai strategi politik, sosial politik Islam masa Nabi ketika di Makkah dan Madinah. Jadi begitu. Terima kasih teman-teman mahasiswa sekalian. Ini adalah akhir program kita. Mari kita tutup perkuliahan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.